Wa amal ba'u fi hadis syahr al-baro'ah. Kita lanjutkan kitab Fadhul Syuhur yang sekarang kita berada pada bulan Rajab yang hurufnya ada 3, yaitu Ro, Jim, Dal, Ba. Wa amal ba. Adapun huruf ba fi hadza syahr pada bulan ini yaitu al-baro'atu, baro'ah. Artinya bebas, lepas, bersih atau merdeka. Wal baro'atu huna baro'atu minan nifaq. Jadi baro'ah di sini dimaksudkan adalah baro'ah yang terbebas atau terlepas atau bersih atau merdeka dari sifat kemunafikan. Bersih dari sifat-sifat kemunafikan berarti mesti jujur, ikhlas, dan amanah, serta tidak memiliki niat untuk menipu atau menyembunyikan kebenaran. Ini arti daripada baro'atu minan nifaq. Jadi sifat ini, sifat terbebas, sifat bersih dari kemunafikan sangat penting. Kenapa? Karena sifat munafik itu dapat merusak hubungan dengan Allah dan juga dapat merusak hubungan dengan manusia. Jadi kita mesti menjaga hablum Allah dan hablum minannas. Menjaga hubungan kepada Allah dan menjaga hubungan baik kita kepada manusia. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yabra'una minan nifaq wa amarona an nabra'a min. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berlepas diri dari nifaq. Berlepas diri dari sifat-sifat kemunafikan. Dan kita diperintahkan untuk berlepas diri daripada sifat munafik tersebut. Ini yang ditekankan oleh guru agung kita, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghafur Mas'ud. Kalimat ini di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yabra'una minan nifaq wa amarna an nabra'a minhu mengandung pesan fundamental kepada kita semuanya murid-murid Abah mengenai sikap kita terhadap nifaq, kemunafikan. Dengan kalimat ini, guru kita juga menekankan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia adalah orang-orang yang suci, adalah orang-orang yang bersih dari segala bentuk kemunafikan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Apabila seorang guru menekankan kalimat ini untuk membersihkan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita, berarti guru kita telah duluan membersihkan diri dari nifaq. Berarti guru kita adalah orang yang mulia, orang yang suci dan bersih dari segala bentuk kemunafikan.
baik dalam perkataan beliau maupun perbuatan beliau ataupun keyakinan beliau. Guru kita adalah sebagai contoh nyata keimanan yang tulus dan konsisten. Karena guru kita mencontoh gurunya mencontoh gurunya, seterusnya sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai suri tauladan kita semua. Kalimat wa amaruna an nabra'a minhu, dan kita diperintahkan untuk berlepas diri dari sifat kemunafikan, menunjukkan adalah kewajiban syar'i bagi setiap muslim untuk menjauhi, membenci, dan membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi kita semuanya wajib menjauhi, wajib membenci, dan membersihkan diri dari sifat-sifat munafik. Karena nifak adalah penyakit hati. Maradul qalbi. Yang sangat berbahaya. Di mana seseorang menampakkan keimanan di luarnya, namun menyembunyikan kekafiran atau keburukan di dalam kalbu. Nifak. Di sifat ini dapat merusak iman. Merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu kita diperintahkan secara aktif untuk melawan sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Seperti berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Sebagaimana dalam hadis ya, tentang ciri-ciri orang munafik itu dikatakan ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 macam. Apabila dia berbicara, dia dusta, menipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya, dia berkhianat. Guru kita terbebas dari sifat-sifat ini. Lalu bagaimana caranya? Agar kita bisa membebaskan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena Abah adalah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang merdeka dari sifat-sifat munafik. Abah menuliskan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara zikrullah faqad bara'a minan nifaq. Man barang siapa aktsara banyak zikrullahi mengingat Allah, faqad bara'a minan nifaq, maka sesungguhnya bukan main-main. Maka sesungguhnya serius dia terlepas dari sifat nifak. Dia terbebas dari sifat nifak. Sifat kemunafikan. Yang diajarkan oleh guru agung kita. Zikir yang banyak. Mengingat Allah yang banyak. Zikir itu mencakup berbagai bentuk ibadah. Yang diajarkan oleh guru agung kita, baik ibadah lahiriah, seperti menjaga wudhu, sholat di awal waktu, zikir dengan lisan,
yang diajarkan oleh guru kita. Membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir. Ini diajarkan oleh guru kita dalam salat tasbih, tahlil, zikir jahar. Kita ditalkinkan dan membaca Al-Quran. Al-Quran kita disediakan oleh guru agung kita. Al-Quran Az-Zikr tuh kita disediakan. Zikir dengan hati kita. Zikir khafi. Merenungkan kebesaran-kebesaran Allah. Merenungkan hukum-hukum Allah. Dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ini ajaran yang diterapkan kepada kita semua murid-muridnya. Yang tentunya ajaran ini beliau selalu menggunakannya dalam setiap nafas beliau. Dalam segala gerak beliau. Dalam segala gerak beliau. Beliau mengajarkan ilmu yang bekas. Ilmu bekas pakai. Bekas pakai oleh beliau. Bekas pakai oleh guru. Jadi hadis ini menunjukkan banyaknya zikir adalah tanda keimanan yang tulus dan menjadi benteng, menjadi tameng dari sifat-sifat munafik. Orang munafik, kita perhatikan, melakukan ibadah seperti sholat, bermalas-malasan. Yang diajarkan oleh guru kita. Sebelum datang waktu sholat, minimal 5 menit, kita sudah berada di atas sajadah. Artinya, kita sudah sholat sunnah wudu, sudah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita duduk, menantikan panggilan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Ketika panggilan itu datang, azan itu datang, waktu sholat sudah masuk, maka kita ketika hayya 'alas sholah, tidak menunggu-nunggu, tidak berleha-leha untuk duduk. Tapi kita diajarkan ketika muadzin mengatakan, mengumandangkan hayya 'alas sholah, maka kita berdiri. Tidak ada ajaran seperti ini. Kecuali yang diajarkan oleh guru kita. Kita lihat di mana masjid, di mana musola, tidak ada yang mengajarkan. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas sholah, kemudian kita yang ada di masjid tersebut menyaksikan berdiri. Di mana kita menyaksikan? Masjid mana? Musolah mana? Enggak ada. Kecuali ajaran guru agung kita. Yang luar biasa. Diajarkan benar-benar kita. Menunda-nunda datangnya waktu sholat adalah sifat ciri-ciri orang munafik. Bahkan di Mekah, di Madinah, ketika azan sudah dikumandangkan, menunggu iqamah lama sekali. Bahkan
Kadang-kadang sampai setengah jam. Kita menunggu waktu sholat. Itu di pusat, di Mekah, di Madinah. Nah, ini pantas dikatakan. Wa makana salatuhum indal baiti ila bukaan wa tasbiyah. Itu orang munafik melakukan ibadah dengan malas. Bahkan hanya untuk dilihat orang lain. Pamer. Sedikit zikirnya. Orang munafik sangat sedikit sekali berzikir. Sangat sedikit sekali mengingat Allah. Sedangkan yang diajarkan oleh guru agung kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Pagi, siang, sore, malam, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, di dalam rumah, di luar rumah, sedang jalan kaki, naik kendaraan, mau ke warung, mau ke mall, mau ke tempat kerja, kemana saja. Ingat Allah. Jadi ini yang diajarkan oleh guru agung kita. Untuk membersihkan diri kita dari sifat nifak, sifat munafik. Jadi orang-orang yang beriman, yang telah ditalkin zikir, yang tulus akan senantiasa mengingat Allah Rabbul Izzah dalam segala keadaan. Baik saat dia sedang sendirian maupun di keramaian. Ikhlas dalam beramal dan banyaknya berzikir. Terutama zikir yang tersembunyi, zikir khafi. Ini adalah tanda keimanan yang kuat. Tanda iman yang telah ditanamkan oleh ahlinya. Karena tidak ada iman pada hati orang yang tidak ditanamkan iman. Tidak akan masuk iman seseorang tanpa talqin. Sekarang kita simpulkan hadis di atas ya, yang berbunyi man aktsar zikrullah faqad bar'a minan nifaq. Kita simpulkan hadis ini bahwa hadis ini yang dituliskan oleh guru agung kita mengajarkan bahwa salah satu cara yang efektif untuk menjaga keikhlasan kalbu kita, untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan adalah dengan cara konsisten dan tulus memperbanyak zikir, mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Sehingga hati kita ini selalu bersih, dibersihkan. Sebab sifat-sifat buruk yang nempel pada hati kita itu banyak sekali. Karena itu harus ada pembersih. Dan pembersih yang paling mujarab adalah zikir mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh sebanyak-banyaknya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Berkah segalanya, semuanya, selangnya. Ibarakati wa karamati Syekh Muhammad Abdul Qasatul Mahmud Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi